Nih penting sekali ini, kita biasanya kalau ada yang nggak enak tuh sibuk nyalahkan orang lain. Sibuk cari kambing hitam. Padahal the super black kambing. Aduh dari dulu nggak apa sih kambing bahasa Inggrisnya? Goat. Terserahlah kita, nggak usah bertengkar, bebas yang. Kita tuh nggak bisa evaluasi diri. Pada semua dari mulai nggak enak apapun ya. Atau kunci nggak ada. Aduh kunci di mana? Ini udah mepet mau pergi. Hei kunci di mana? Kenapa nggak istighfar? Dia yang nyimpan. Mau pergi, tiba-tiba celana robek. Ini dasar celana lapuk. Kenapa? Istighfar. Astagfirullah ya Allah. Dan Allah tahu kita istighfar terus. Ada orang minta-minta, kelihatan sekali ya, betul-betul perlu gitu. Tidak mencurigakan. Tapi hati teh, pasti di kampungnya udah punya rumah. Sok tahu yang kalau pelit mah pelit aja. Kasih aja lah. Ya. Makanya maaf ya Bu, Pak. Hati-hati ngobrol, lihat video, lihat medsos, itu keluar komentar-komentar. Semua dicatat dan semua kembali ke kita. Jadi kita itu akan terus memikul karena kita produktif. Astagfirullahaladzim. Suatu saat ada ini guru laporan di sekolah. Tadi ada tamu, oh ya tadinya mau ketemu tapi nggak jadi. Ya siapa? Itu tamunya udah tua, pada tua-tua. Oh gitu. Sekira usia berapa ya? Sekitar 60-an. Pengen nonjok. Saya 63 ya. Tapi karena saya akhir guru itu sopan pisan. Tapi udah telan aja. Nah, emang faktanya begitu. Makanya Bu, Pak, fokus aja sekarang bagaimana menata hati kita. Ya. Jadi beramal tuh tidak cukup. Bahkan ya dalam ini sedang duduk begini ini hati tuh main. Lihat kerudung yang di depan. Kerudung kayak gini dipakai model apa? Jangan-jangan ini sarung bantal. Cet, langsung. Yang depan sih nggak dengar. Allah dengar tidak? Lihat ke depan, kalau singletnya bolong. Ngomel, hati tuh bekerja terus ya. Merendahkan aja, ini apa nih kayak gini wajah kita. Kayaknya nggak mandi orang ini. Terus gimana? Datang, ada yang mau kenanya bagus, mau dipakai rendah kayak gitu. Kotor, hati-hati ya. Hati itu bergerak terus akan menilai orang. Bagaimana caranya supaya bersih? Husnuzon. Jangan-jangan yang di hadapan saya ini lebih mulia di sisi Allah daripada saya. Mungkin lebih berbakti ke orang tua. Dia memang sederhana, tapi tidak ada ujub di hatinya. Siapa tahu lebih banyak berdoa ke Allah. Siapa tahu ridho dengan kebersahajaannya. Ini orang sederhana, tapi dia ridho, tidak komplain ke Allah. Dibanding kita punya segala, dan kita banyak komplain ke Allah. Makanya, lihat yang muda, aduh ini masih muda ya Allah, mereka dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang sudah senior, nah ini dia nih. Berarti pahalanya lebih banyak dari saya. Ini sebelahan, berapa umur dek? 50, apa? 83. Amalkan. Hati-hati, jangan main-main ya. Ini sekelas. Tuh kan, coba di SD beda 35 tahun. Berapa? Abah 83. Ini 50. Udah sekelas sekarang. Abah lihat beliau, lihat dosanya ya Abah ya. Oh ini masih dikit nih. Sekarang 1 liting.
Ini kepada beliau, oh, beliau 83 tahun, berarti sudah 33 Ramadan lebih daripada saya. Nggak kekejar itu ya kan? Oh, Ramadan itu bisa menghabiskan dosa tuh. Tahajudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Bagaimana kita bisa merendahkan yang lebih tua? Tapi saya lihat beliau tuh nggak bisa baca Quran misalkan. Mungkin orang tidak bisa baca Quran, tapi sedekahnya nyumbang Quran 2.000, 3.000, 4.000 sambil belajar, wah udahlah berhenti meremehkan orang lain. Ini teman saya ini belum nikah. Siapa tahu belum nikah beliau ridho menerima takdir. Tidak berburuk sangka dan waktu luangnya dipakai tahajud, ibadah, pakai berbakti ke orang tua, pakai berkhidmat, boleh jadi melesat di sisi Allah. Lihat ada yang jualan, tahu jualan jublek? Apa ya bahasa Indonesianya? Ulekan tuh yang dibuat dari batu kan itu. Ya udah. Hebat ibu-ibu. Ya, sok ya, sok bahagia ya. Pokoknya saya emang nggak mau berdebat ya. Puas ya nyebut coet semuanya. Bu, Pak, coba lihat yang jualan jublek itu ya. Coet itu udah dibuat dari batu, berat, sedikit tapi paten, jarang yang beli. Sekali beli awet 7 turunan ya kan? Itu kan dramatis sekali ya kan? Dan sekarang kalau dibeli yang depan, yang belakang nggak seimbang. Ini serius, saya mikir, ya Allah, ini cobaan benar ya kan? Sekarang dibeli satu, dia jauh. Makanya kalau lihat yang pun jualan coba begitu, udahlah, borong. Jadikan hadiah pernikahan awet. Serius, jangan beli satu, jadi nggak seimbang. Tuh kan baru kepikir ya kan? Nggak ada apa-apanya uang segitu dibanding meringankan beban orang lain. Ayo apalagi sekarang mujahadah hati, berhenti berharap dari makhluk, ini penyakit. Stop berharap karena wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Stop berharap. Beneran hadirin. Kalau kita banyak berharap ke makhluk, semua nikmat itu yang menggenggam Allah. Yang membagikan Allah. Tanpa izin Allah, tidak ada nikmat sehalus apapun datang ke kita. Makanya kalau ingin apa-apa, perlu apa-apa, ke Allah dulu. Insya Allah hati makin enak. Ingin apapun, ke istri, ke suami, ke orang tua, ke anak, Allah yang diminta dulu. Kalau minta ke makhluk, siap-siap galau. Boleh bicara, boleh. Tapi hati, no. Hati hanya ke Allah.